Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Dan ya, Ibu alhamdulillah. gimana Ibu? Sama, selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Iya, seperti yang sudah dijadwalkan ya Bapak, hari ini kita ada pendampingan individu yang ketiga. Kira-kira tema pendampingan kali ini apa ya Bapak? Tahu tidak? Temanya tentang yang pertama itu mengevaluasi atau merefleksi hasil dari penilaian kompetensi guru penggerak, kemudian hasil tindak lanjut dari Loka 2, kemudian yang selanjutnya itu tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu, iya, baik. Ya, jadi tema pendampingan kali ini kalau kita ambil garis besar itu tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid itu tentunya ya Pak ya. Fokus pendampingannya ya tadi seperti yang Bapak katakan, refleksi hasil survei yang sudah Bapak bagikan itu dan sudah Bapak upload juga ya tentunya ya. Sudah. Dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi Bapak menilai sendiri, aku sudah seperti apa. Saya ingin tahu gitu ya. Terus kita juga akan mendiskusikan rencana Bapak untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas nanti seperti apa. Dan kita pun ingin mendiskusikan, ingin tahu hasil Lokakarya 2 yang kemarin sudah kita laksanakan tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja yang sudah Bapak susun di sini. Apakah lancar-lancar saja atau ya nantilah kita akan gali lebih dalam ya. Untuk yang pertama tentunya dari pendampingan individu 2, terus ada Lokakarya sampai hari ini berarti kita sudah 1 bulan kan Pak? Ya, betul. Iya. Nah, proses atau kegiatan apa saja yang telah Bapak lakukan yang sudah berjalan dengan baik selama 1 bulan ini Bapak? Oh, baiklah. Proses kegiatan yang telah berjalan gitu, yang diantaranya bahwa sesuai dengan alur-alur dalam LMS yaitu bahwa saya untuk tahap pertama yaitu tentang penggalian diri ya dari modul, kemudian juga ada forum diskusi, rukol, kemudian ada elaborasi juga seperti biasa ya. Untuk yang baru-baru ini saya mencoba untuk mengaplikasikan mulai dari modul 1 ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada juga tentang visi ya itu mencoba untuk diimplementasikan. Kebetulan kemarin di PI 2 itu kan tentang visi ya. Nah, pas melihat bahwa secara umum gitu untuk visi di sini emang kami menyusunnya sudah sesuai dengan kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka yang berorientasi pada murid gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk penjabarannya lagi terutama dalam masalah pembelajaran yang berpusat pada murid itu yang mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang coba saya lakukan di sini, meskipun ya masih banyak kekurangan dan masih perlu peningkatan kembali. Gitu. Iya, banyak sekali ya ternyata kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Iya. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir dari pembelajaran daring itu, Pak? Oh, capaiannya bahwa saya mencoba itu untuk yang modul sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kebetulan saya sebelumnya juga gitu, sebelumnya juga mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, karena itu ketika booming-boomingnya kurikulum Merdeka, kemudian ada sebuah event ya saya bersama tim gitu
menerapkan atau membuat video pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu saya sudah upload juga itu di aksi nyatanya. Jadi itu bukan karena sekarang harus memenuhi targetan-targetan di LMS gitu, tapi ya sebetulnya saya sudah melaksanakan pembelajaran itu ya. Itu materi itu kelas 7, saya waktu ngajar kelas 7 itu tentang pencemaran itu. Artinya bahwa siswa itu kami membuat konten produk yaitu mengenai penanganan masalah pencemaran lingkungan itu. Anak ada yang dari kampanyenya misalkan membuat syair lagu, kemudian membuat produk dari sampah, dan juga ada yang membuat Canva atau solusi-solusi untuk penanganan sampah melalui media Canva gitu. Itu saya sudah upload di aksi nyata. Nah, selama 1 bulan ini modul berapa saja Pak yang dipelajari di LMS? 1 bulan ini modul 2.1, 2.2, dan juga sekarang mau masuk ke 2.3. Ya. Jadi 2.2 sudah selesai atau 2.2 saya tinggal ini saja yang pembelajaran sosial emosional, itu tinggal melengkapi koneksi sama aksi nyatanya saja itu. Keren. Kalau modul 2.1 tentang apa tuh Pak? Itu tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya Pak? Jadi suatu pembelajaran di mana itu yang jadi tolak ukurnya atau titik awalnya itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kepentingan murid. Gitu. Jadi itu harus berdasar itu, artinya bahwa seorang guru itu tahap awalnya itu harus melakukan asesmen awal gitu, terutama untuk mendeteksi bagaimana kesiapan belajar murid tersebut gitu. Kemudian harus mempertimbangkan juga minatnya, dan yang ketiganya itu tentang profil murid tersendiri, profil belajar murid. Kalau 2.2? 2.2 itu tentang sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Sudah sampai mana itu materinya Pak? Tentang apa? Itu jadi sudah ke aplikasi di RPP, implementasi di RPP. Implementasi RPP ya. Jadi Bapak sudah membuat RPP, di dalamnya ada PSE-nya. Iya, sudah. Iya, baik. Nah, selanjutnya kan ketika PI kemarin ya, terus Lokakarya, Bapak kan membuat RTL tentunya. Minimal Bapak buat sendiri nih. Setelah saya dapat ilmu ini, rencana saya adalah A, B, C, D, gitu ya. Nah, bagaimana keterlaksanaan RTL yang Bapak buat setelah PI 2 dan Loka 2 dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, setelah PI 2 ya, itu kan tentang bagja ya. Menitik beratan bahwa sebuah lembaga pendidikan itu harus punya mimpi, punya harapan, punya mindset, terutama untuk bagaimana mencurahkannya terhadap keterwujudan muridnya yang bermutu ya. Untuk masalah keterlaksanaan ya, rencananya itu secara umum itu sudah terlaksana gitu Bu. Hanya ini kemarin kan dalam itu rencana itu ada dari visi itu kan ada yang berbudaya lingkungan. Nah, artinya paling kendalanya ini bagaimana memberikan atau terus menggenjot siswa itu akan sadar terhadap kondisi lingkungan di sekitar gitu. Misalkan kan hal kecilnya memilah sampah, membuang sampah sembarangan, itu paling tantangannya hanya itu saja sih. Anak terkadang nggak sadar itu. Harus diingetin terus. Ya, harus diingetin terus itu. Paling itu saja sih Bu. Secara umum itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar gitu. Yang namanya tantangan ataupun misalkan
ada hal-hal yang tidak sempurna, itu mah sudah udah biasa, gitu ya. Iya, selanjutnya, nah selama kurang lebih 1 bulan ini, kan ini Bapak sedang ditempa nih untuk terus mengupgrade diri supaya lebih bernilai, gitu ya. Nah, perkembangan keterampilan apa yang Bapak rasakan semakin bertambah? Ini ya, untuk keterampilan yang saya rasakan, pertama dari sisi manajemen atau kepemimpinan ya, kepemimpinan diri itu, kemudian kolaborasi juga, kemudian manajemen pengembangan sekolah juga sudah mulai memahami, sudah mencoba untuk diterapkan gitu. Artinya bahwa setelah saya melakukan evaluasi diri ya, terutama karena untuk penilaian itu misalkan kompetensi saya grade-nya sampai di mana gitu ya, saya harus melakukan evaluasi diri melalui saya menyebarkan kuesioner ya, terutama yang pertama kepada pimpinan lembaga saya, kemudian yang kedua kepada rekan sejawat, dan yang ketiga kepada murid itu. Nah, tapi di sana setelah saya analisis, setelah saya rekap datanya, ternyata ada satu ya yang masih ini kolaborasi dengan orang tua siswa terutama. Nah, masih itu ya masih perlu ditingkatkan ya, karena apa ya, itu di sana jadi kita harus terbangun segitiga pendidikan ya. Kalau saya menyebutnya segitiga pendidikan, bahwa ada siswa, ada pihak sekolah, dan juga ada orang tua ya, pihak tua. Nah, ini untuk masalah keterlibatan atau kolaborasi dengan orang tua, terutama dalam proses pembelajaran ya, di sini jujur belum melaksanakan ya, belum melaksanakan. Artinya kita mendatangkan guru tamu ya dari orang tua siswa, misalkan yang praktisi di bidang apa gitu, itu belum. Paling hanya sesekali saja, misalkan ketika rapat orang tua seperti itu kan. Di dalam kurikulum Merdeka itu bahwa orang tua siswa itu ya diberikan peluang untuk menjadi guru tamu ya di kelas itu. Nah, itu saya belum itu. Iya, gitu. Baik. Terus Bapak sudah menginput instrumen yang tadi, umpan balik dari KS, dari rekan sejawat, dari murid? Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah, saya ingin tahu, tadi kan Bapak mengatakan bahwa collab dengan orang tua kurang ya. Nah, kita berarti merujuk langsung ke refleksi hasil survei nih. Saya ingin tahu ya. Berdasarkan hasil survei tadi yang feedback 360 derajat, kan tentunya ada beberapa poin yang tinggi, ada juga yang rendah. Nah, yang paling tinggi itu Bapak di bagian apa? Untuk yang feedback itu ya, dibagi yang paling tinggi itu di bagian ini, masalah pengembangan diri dan juga orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, dan pada intinya dari keempat ini, kepemimpinan manajemen sekolah, kemudian kepemimpinan pengembangan sekolah, itu sebetulnya sudah mencapai grade ini. Kalau ya di atas KKM kalau anak itu poin 3. Jadi hanya sering dilaksanakan. Nah, hanya kan saya punya mimpi juga, saya ingin mencapai grade 4, yaitu skornya 4, yaitu konsistensi. Itu ya, itu saya di sini secara ini keempat kompetensi itu sudah sering dilakukan. Ya, hanya belum konsisten. Jadi yang belum konsisten yang di mana tadi? Kolaborasi ya atau apa? Iya, pelibatan orang tua ya, pelibatan orang tua. Meskipun saya secara ini, saya kan wali kelas gitu, secara di kelas gitu, secara di kelas itu karena ada komite kelasnya, itu sering melakukan pertemuan tiap bulan, tapi tidak sama anaknya, tapi hanya orang tuanya saja itu. Komite kelas maksudnya kayak paguyuban orang tua gitu, Pak? Iya, itu saya namanya Paseban gitu. Paseban? Iya. Singkatan dari apa? Paguyuban Sepuhna Barudak
Paguyuban Sepuhna Barudak kelas C. Oh gitu. Paseban 8C. Gitu. Paseban ya. Terus gitu. rencana Bapak ke depannya untuk tadi mengasah keterampilan tadi, kompetensi tadi seperti apa? Rencana ke depannya karena setidaknya saya sudah ditempa dengan ilmu ya dari CGP ini, artinya hal-hal yang belum saya laksanakan itu rencananya saya secara bertahap ingin melengkapi atau ingin melakukan hal itu gitu. Mencoba nanti kan ketika masuk itu ya saya sebagai guru harus tahu, apalagi diberi kesempatan menjadi wali kelas itu harus tahu profil orang tua juga. Siapa tahu ada yang ahli di bidang apa gitu. Nah, nanti itu kan bisa dikolaborasikan gitu. Itu kedepannya seperti itu. Yang akan Bapak libatkan siapa saja? Yang akan dalam hal ini. Oh, yang pertama orang tua siswa, kemudian muridnya juga dilibatkan. Kemudian pihak sekolah jelas itu yang terutama dari kurikulum juga, artinya bahwa saya tidak semena-mena atau tidak tiba-tiba saya harus misalkan memasukkan kolaborasi itu tanpa ada izin dari pihak kurikulum. Ya terutama standar proses itu kan masanya itu kan saya ingin menerapkannya di jam pelajaran gitu. Terus yang Bapak butuhkan dari mereka itu apa? Tadi kan Bapak butuh dukungan, sudah disebutkan siapa saja ya yang akan Bapak libatkan, orang tua, kurikulum dan sebagainya. Nah, dukungan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu apa, Bapak? Artinya harus yang utama itu harus ada ultimate goal ya, itu intinya tujuan bersama dulu, yaitu dukungan terutama dari segi moral dan juga spirit ya, semangat itu yang utama ya, dukungannya. Dukungannya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya Bapak ya. Amin. Dan lebih baik lagi dalam segalanya. Nah, kita langsung tadi kan Bapak mengatakan sudah mengupload RPP berdiferensiasi yang di dalamnya ada PSE, betul ya Bapak ya? Nah, tadi kan di modul 2.2 Bapak sudah terangkan membahasnya apa saja. Cuma saya masih penasaran nih Pak, modul 2.2 itu lebih detail lagi yang sudah Bapak dapat itu apa bisa diulangi Pak? Di dalamnya itu ada apa aja? Modul 2.2 itu ya, itu tentang pembelajaran sosial emosional, artinya bahwa itu salah satu rencana atau guru bagaimana membangun siswa itu yang memiliki kesadaran diri, kemudian pengendalian diri, kemudian harus memiliki kepekaan atau empati terhadap sesama, kemudian dalam melakukan tindakan atau pengambilan keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu intinya sih yang di modul 2 itu. Artinya bahwa ketika kita membuat sebuah rencana pembelajaran itu minimal dimulai tahap pendahuluan, kemudian inti, kemudian kesimpulan, kemudian refleksi, itu harus terselip dari kelima KSE itu ya, itu. Jadi harus terselip di situ. Ya kebetulan saya juga misalkan untuk yang kesadaran diri atau kepekaan sosial itu kan ada misalkan untuk kesadaran diri, siswa itu harus sadar kebutuhan belajarnya itu seperti apa itu. Ya, itu kemudian masalah kepedulian terhadap sosialnya. Itu artinya siswa di tahapan inti, kadang kan kalau dalam guru IPA itu ada istilahnya kita dalam pembelajaran membagikan LKPD. Artinya kan di sana ada diskusi kelompok untuk mengisi atau memahami langkah-langkah dalam pembelajaran. Artinya itu harus kita punya kepekaan atau pengendalian sosial juga di sana ya, kemudian kesadaran diri juga ada gitu. Kemudian yang untuk masalah tanggung jawab pengambilan keputusan itu misalkan dalam refleksi, misalkan siswa tersebut misalkan ditanya, kita tanya sebagai guru,
kira-kira dari materi hari ini apa misalkan manfaat dari misalkan materi pengukuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya siswa harus mampu mengungkapkan apa sih sebetulnya jawaban dari mereka dan juga bisa dipertanggungjawabkannya. Artinya bahwa mereka harus mampu untuk mempertanggungjawabkan pemahaman dari awal sampai akhir dari hasil pembelajaran. Keren. Iya. Kan tadi Bapak sudah membuat ya, RPP-nya sudah lah. Ya. Nah, rencananya kan nanti di PI selanjutnya saya ingin melihat tuh prakteknya dari RPP yang sudah Bapak buat itu. Nah, harapan Bapak nanti ketika sudah membuat RPP yang bagus gitulah yang berdiferensiasi, yang ada PSE-nya. Harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran itu apa tuh Pak? Harapan saya? Harapan buat seluruhnya anak didik dan sebagainya. Ya, betul. Harapan saya intinya hanya satu, bagaimana saya bisa mentransferkan ilmu kepada siswa dan melibatkan siswa dalam pembelajaran itu. Intinya apa? Ya, bahwa ketika kita berbicara masalah pembelajaran yang bermakna, artinya itu siswa harus dilibatkan. Intinya bagaimana apa yang saya inginkan, tujuan dari pembelajaran tersebut, anak bisa menguasai dan memahami, itu sih intinya. Sip, keren. Selanjutnya, nah kemarin kan Bapak sudah membuat visi guru penggerak dengan tahapan bagjaknya itu. Ini mengetes sedikit, bagja itu akronim dari kata apa Pak? Bagja itu B-nya itu buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, kemudian J-nya bagja, J-nya apa? Jabarkan. Ya, rencana, kemudian A-nya aksinya seperti apa? Iya, eksekusinya ya. Oke. Nah, Bapak kan sudah membuat visi dengan alur bagja tersebut ya. Apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Pembelajaran kemarin tuh. Alhamdulillah secara kalau dipresentasikan 90% tercapai. Gitu, ya. Hanya ada kerikil ya, 10% ya. Apa tuh kerikilnya seperti apa? Contoh. Yaitu untuk mewujudkan bahwa saya untuk menyadarkan warga sekolah itu, terutama dalam masalah kesadaran terhadap lingkungan, itu masih harus membutuhkan ekstra yang terus ya, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan mereka. Terus yang harus Bapak perbaiki tuh ya, kan tentunya Bapak melihat ada tantangan kerikil-kerikil tadi ya. Nah, supaya orang lain paham juga gitu, yang akan Bapak lakukan seperti apa? Secara ini ya, saya melakukan pendekatan secara individu ya, itu artinya bahwa kita ketika ada yang bertentangan dengan tujuan kita, itu kita ketika misalkan mereka kurang respon, bukan solusi ketika kita malah menjauhi dan juga mengucilkannya, tapi secara individu, secara emosional kita harus melakukan pendekatan itu. Artinya bahwa ketika mereka bertindak seperti itu, saya husnudon saja bahwa mereka belum memahami dan belum paham sepenuhnya, gitu aja. Husnudon ya? Husnudon ya. Aduh, ini PSE-nya berarti sudah, soalnya di PSE kan ada manajemen diri, berarti manajemen kolbu. Jadi akhirnya husnudon. Ya, gitu aja. Iya, mudah-mudahan lah Bapak semuanya tercapai. Amin. Nah, kita pingin tahu tentang Lokakarya 2 kemarin. Bisa Pak diceritakan tentang apa saja ya Pak Lokakarya 2 itu?
Lokakarya 2 itu kemarin tentang visi misi kan? Terus apalagi Ya. Pak, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya Oh, itu apa tentang saja? restitusi gitu kemarin itu. Kegiatannya ya banyak sekali bagaimana kita misalkan melakukan restitusi, bagaimana kemudian 5 posisi kontrol kita. Nah, betul. itu jadi banyak hal-hal betul-betul ilmu yang luar biasa gitu kemarin, dan juga saya juga didampingi oleh PP yang luar biasa dan hebat. Jadi Alhamdulillah. semakin terus diberikan pemahaman ilmu dari berbagai penjuru gitu, semakin bisa memahami lebih dalam. Yang gitu. tabel T, tabel Y itu ya Pak ya? Iya, tabel T, tabel Y. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih digali lagi. Kalau Iya. masih penasaran, Bapak buka-buka lagi. Siap. Dan bisa lebih dipraktekkan di kelas. Iya, betul. Yang menarik dari Lokakarya 2 kemarin apa Pak? Yang menarik. Yang pasti bukan es doger. Bukan. Yang menarik. Yang menarik itu suasananya bikin ya kekeluargaan, enjoy, ya tidak kaku pembelajarannya gitu. Jadi PP yang memandunya juga itu alhamdulillah santai, enjoy. Jadi pokoknya suasananya menyenangkan. Gitu. Ya. Meskipun ada gitu hal yang bikin apa ya, bikin kurang membuat suasana enjoy, ya. Tapi itu bukan dari PP-nya, tapi dari peserta sendiri gitu. Ya, tapi kita harus tetap berhusnuzon kata Bapak. Iya, iya betul. Tapi kan itu nampak, kelihatan fakta gitu, iya ternyata. Iya, baiklah. Nah, sekarang PI 3. Ya. Nanti juga ada PI 4 insya Allah ya, kalau kita diberikan panjang umur. Amin. Aduh, ini jadi bahasanya dari husnudon jadi terus ngomong agama akhirnya. Iya, mudah-mudahan kita diberi panjang umur ya. Nah, tentunya kita juga harus belajar dari PI sebelumnya kan? Iya, betul. Nah, PI sekarang menurut Bapak nih yang Bapak rasakan seperti apa, terus PI ke depan yang PI 4 apalagi saya masuk ke kelas, pinginnya Bapak seperti apa? Ya. Untuk PI sekarang ya, pada dasarnya karena ini saya bukan berarti karena di hadapan Ibu ya, karena Ibu itu pembawaannya bikin happy dan bikin senang gitu. Artinya ketika mewawancarai saya juga, jujur saya tidak ada rasa deg-degan atau apapun. Ya. Tapi deg-degan itu ciri makhluk hidup, Pak. Iya, itu mah berdenyut, kita berdenyut. Nah itu, jadi untuk PI dari PI 1, PI 2, dan sekarang PI 3, suasananya alhamdulillah bisa enjoy gitu, happy gitu. Nah, untuk harapannya PI ke depannya, ya terutama PI 3, tetap PI 4 nanti. Oh, PI 4 ya, PI 4 ya tetap dibuat suasana yang enjoy ya. Nah, artinya Ibu nanti ke kelas melihat saya untuk mengajar ya kepada murid saya, pasti di sana emang ya kalau kita mengajar ada yang misalkan mengobservasi di situ bohong ketika misalkan santai, tidak. Nah itu karena apa? Kadang ya karena kita setiap pembelajaran itu dibawanya santai, kemudian tapi kalau ada orang yang mengobserver itu biasanya kita terkadang terpikirkan tahapan-tahapannya dari sini kemana. Nah kadang suka buyar ya. Betul. Artinya mudah-mudahan itu nanti meskipun Ibu masuk ke kelas tidak membuat buyar konsentrasi saya. Karena ada yang menilai karena tidak membuat buyar ya. Ya, karena ya saya ketika misalkan diobservasi juga ya ingin yang namanya perfect itu ingin ya betul, seperti betul. Itu mah harus punya angan-angan ke sana gitu. Nah, jadi mudah-mudahan tidak membuat konsentrasi saya hilang ya. Mudah-mudahan ya seperti ini aja lah. Oke, baik. Dari awal saya nanya sampai barusan Bapak menjawabnya dengan keren, luar biasa ya. Karena memang ini dari pengalaman ya.
Ya. Iya, jadi akhirnya mengalir seperti air ya. Turun seperti hujannya, air betul. Hujan. Tanpa ada kendala. Dan memang kalau pengalaman pribadi pasti seperti itu, beda dengan yang dibuat-buat ya. Dan mudah-mudahan Bapak bisa terus memperbaiki dirinya. Amin. Terus RPP yang Bapak buat yang berdiferensiasi dan juga ada PSE, kalau bisa di ke yang lain, guru yang lain bisa supaya mereka juga tahu, paham, seperti ini gitu. Terus untuk tahun sekarang kan atau dari tahun kemarin ya, di sini sudah kurikulum Merdeka semua ya? Tahun kemarin. Ada tahun kemarin. Untuk sekarang berarti yang naik ke kelas 8 sudah kurikulum Merdeka, yang kelas 9 masih kurikulum 2013. Oke, baik. Bapak terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pembelajaran daringnya. Amin, amin, amin. Ya. Insya Allah. Kalau kemarin banyak sekali kesibukan, ke depan jangan dianggap sepele, kesibukan akan lebih banyak lagi. Ya, betul. Sudah aktif, apalagi tahun ajaran baru. Oh iya, untuk pendampingan berikutnya kan mau ke kelas itu, Bapak rencananya kelas berapa? Saya kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Iya. Oke, Bapak terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sehat, amin. Selalu bahagia supaya amin. Kita bisa bertemu nanti di Lokakarya ketiga. Sebelum ditutup, Bapak udah buat puisi ya? Sudah. Iya, boleh dibacakan dulu Bapak puisinya? Siap. Oke. Guru Yasana Kamil. Guru Allah. Anjeun lir ibarat sarangenge anu nyaangan buana. Cahyana mubiar sumebiar, nyorot sumorot, ngahibaran ka anu poekeun. Guru anjeun lir palita anu nyaangan diri, anu keur poek mongkleng aya cahaya. Guru anjeun ngocorkeun ilmu panemu, jampe pamake kasakumna manusa anu dahaga ku ilmu. Guru jasa anjeun moal kaitung ku wilangan, moal kacatet ku tulisan. Loba pisan jasa anjeun. Guru anjeun anu nyitak jalma linuwu, anjeun anu nyitak manusa unggul, anjeun nyieun manusa pinunjul. Guru jasa anjeun moal dipohokeun, kula salaku murid kulisik kesik tan kendatna disipuh Buddha kikisik. Rorompok 2 Juli 2024 wanci sareutna. Aya hiji deui Ibu. Mangga. Murid Yasana Kamil. Anjeun datang teu mawa nanaon, estu kosong molongpong, lir ibarat botol can eusian. Anjeun datang ka paguron, rek nyiar pangabisa, nyucruk ilmu, ngulik pangarti, keur bekel jaga. Anjeun datang taya kabisa jeung kanyaho, hiji-hiji jeung angka diajarkeun sangkan anjeun apal wilangan jeung apal tulisan. Anjeun diajar ti isuk nepi ka burit, ngareungekeun
piwulang, piwejang, ti guru anjeun. Kadang anjeun balangah jeung malaweung. Kadang anjeun calakan jeung capetan nampak pangjeueung ilmu kautamaan. Kiwari anjeun geus mangsa masagi ngajanggelek mindah rupa jadi jalma anu jembar ku pangabisa, lebet ku panemu, raweuy ku panalar. Anjeun ulah poho katemah wadi sing jadi manusia nu gede rumasa. Rorompok 2 Juli 2024 ba'da maghrib. Hatur nuhun. Yeay, keren. Mana puisinya sini, kasih ke Ai. Mangga. Wih, keren ya Bapak. Ini Bapak itu dari USA ya? Orang Sunda asli? Ya. Iya, ini tentang guru dan murid ya. Mohon. Kenapa Bapak bikin puisinya judulnya Guru dan Murid? Ya. Artinya bahwa yang namanya dunia pendidikan itu tidak lepas dari 2 hal itu, yaitu ada guru dan juga ada murid. Iya, baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap bahagia ya. Amin. Dan jadilah pemimpin pembelajaran yang baik di SMP Negeri 2 Ciamis ini. Amin. Mangga Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, hatur nuhun.